Oke, bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Alhamdulillah. Bagaimana kabar Bapak Ibu semuanya? Semoga Allah Ta'ala senantiasa melindungi Bapak Ibu. Allah Ta'ala senantiasa memberikan kesehatan bagi Bapak Ibu semuanya. Allah Ta'ala senantiasa memberikan rizki yang melimpah, yang berkah bagi Bapak Ibu semuanya, sehingga bisa menjalankan segala aktivitas dan juga menjalankan ibadah, terutama ibadah haji dan umroh. Amin ya rabbal alamin. Di channel ini biasanya kita membahas beberapa topik ya, di antaranya kita membahas berita haji dan juga ada juga playlist yang saya buat itu ada cerita haji. Nah, berita haji dan cerita haji ini sepertinya ada sesuatu yang terkait dengan yang akan saya bahas. Yang ketiga, ini saya akan membuat playlist baru yaitu derita haji. Ya, jadi berita, cerita, dan derita. Nah, seperti apa? Pembahasan-pembahasan terkait dengan derita haji yaitu hal-hal yang menjadikan seorang yang berangkat haji atau jamaah haji itu merasa menderita, tapi penderitaan penderitaan itu belum tentu bernilai negatif. Nah, seperti apa derita yang dijalani oleh beberapa calon jamaah haji dan jamaah haji? Ini berdasarkan pengalaman saya saja, pengalaman pribadi saya dan juga pengamatan saya akan saya share kepada Bapak Ibu. Semoga apa yang kita share di video kali ini bisa menjadi pelajaran dan juga menjadi ibroh bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Kita simak videonya. Oke, sebelum lanjut ke pembahasannya, saya mau memperkenalkan diri saya. Nama saya adalah Miftahul Niam, saya adalah jemaah haji tahun 2024 dari Kabupaten Jepara, Jawa Tengah. Saya berangkat haji dengan status awalnya adalah cadangan, tapi alhamdulillah saya masih diberikan kuota untuk bisa berangkat di tahun 2024. Saya berangkat tanpa menggunakan KBIH atau istilahnya itu adalah haji non KBIH. Cerita saya terkait dengan haji non KBIH ada di playlist berikut. Dan juga cerita saya terkait dengan haji tahun 2024 juga sudah ada di playlist berikut. Kemudian Bapak Ibu yang menghendaki tips-tips terkait dengan keberangkatan ibadah haji, selama haji di sana, kepulangan ke tanah air bagaimana? Saya juga sudah mengumpulkannya di playlist tips haji. Kemudian bagi Bapak Ibu yang mencari berita-berita terkait dengan haji bisa cari di playlist berita haji. Nah, tadi ada berita haji dan juga ada cerita haji. Sekarang kita mau membahas bahasan yang santai-santai saja, yaitu terkait dengan derita haji. Jadi B, C, kemudian D. Nanti entah akan ada yang lainnya terkait dengan haji-haji yang lain yang bisa kita bahas. Wallahu alam. Tapi kalau Bapak Ibu berkenan untuk memberikan saran konten apa saja yang harus saya bahas, silakan tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa bagi Bapak Ibu yang baru bergabung untuk klik like, comment, share, subscribe, sebarkan video ini ke teman-teman Bapak Ibu. Siapa tahu teman-teman Bapak Ibu membutuhkan informasi yang saya bahas ini. Bagi Bapak Ibu yang membutuhkan herbal untuk menstabilkan gula darah, saya rekomendasikan ini, yaitu daun kelor bubuk dari bumi. Ini sangat saya rekomendasikan supaya eh, kadar gulanya menjadi seimbang, normal, dan juga bisa beraktivitas. Oke, kita masuk ke pembahasan. Kali ini kita kontennya santai-santai saja. Kita membahas terkait dengan derita haji. Apa sih derita-derita yang dialami oleh jamaah haji? Nah, poin yang pertama yang saya mau bagikan kepada Bapak Ibu terkait dengan derita haji itu adalah derita para jamaah haji
yang merelakan eee harta bendanya dikorbankan agar bisa berangkat haji. Nah, seperti yang kita tahu bahwa biaya ibadah haji di Indonesia itu bagi orang Indonesia memang tergolong mahal karena mungkin pendapatan, per bulannya masyarakat Indonesia itu masih tergolong rendah. Seperti yang kita tahu juga bahwa biaya haji untuk tahun 2025 ini, itu adalah 93 juta yang ditetapkan oleh pemerintah, tetapi yang dibebankan kepada calon jamaah itu hanya sekitar Rp56 juta. Angka Rp56 juta itu juga bagi masyarakat Indonesia kebanyakan itu juga dinilai masih cukup tinggi, sehingga mereka butuh waktu, ada yang menabung, ada yang melipat gandakan, eee, pekerjaannya, mereka, part-time, time lainnya bekerja di mana, nambah pekerjaan, nambah dagangan, dan juga banyak yang melakukan, upaya-upaya yang lainnya demi bisa menutup biaya haji tersebut. Dan bahkan tidak sedikit para calon jamaah haji itu memang kalau menurut saya memandangnya itu kebanyakan bukan dari kalangan menengah ke atas, tapi berasal dari kalangan menengah ke bawah. Dan bahkan tidak sedikit di antara para jamaah haji itu merelakan barang-barang berharga yang dimilikinya untuk dikorbankan atau dijual, diuangkan supaya bisa menutup biaya haji tersebut. Karena kalau di Indonesia itu kan seperti yang kita ketahui juga, pemberangkatan haji reguler itu ada antriannya. Mulai tahun 2010 atau 2011 itu sudah berlaku sedemikian sampai dengan saat ini tahun 2025. Jadi di tahun pendaftaran, jemaah haji itu mendaftar, menyetor dana sebesar 25 juta. Kemudian nanti di tahun keberangkatan, ketika sudah masuk tahun keberangkatannya, maka jamaah haji diwajibkan untuk melunasinya. Nah, pelunasan ini terkadang banyak yang tidak bisa melunasi, bahkan, kuotanya itu dilimpahkan kepada jamaah-jamaah di bawahnya, atau dalam arti kata lain itu jamaah cadangan bisa menerima limpahan kuota yang gagal dari kuota reguler yang sudah ditetapkan. Jadi, kalau dari data yang saya tahu itu kurang lebih sekitar 20% jamaah haji reguler itu gagal melunasi. Nah, jadi sebanyak 220.000 jamaah haji Indonesia, dari 20%-nya itu ada 40.000 jamaah haji, calon jamaah haji yang gagal untuk melakukan pelunasan. Entah itu dikarenakan sakit, ketidakistitoahan kesehatan, atau juga yang paling banyak yang saya tahu itu karena memang dananya belum ada. Jadi banyak juga di antara, para calon jamaah haji itu merelakan barang-barang berharganya untuk dijual terlebih dahulu agar bisa menutup biaya haji. Misalkan ada yang menjual emas-emasnya, kemudian ada yang menjual sawahnya, ada yang menjual rumahnya, ada yang menjual kendaraannya demi bisa melaksanakan ibadah haji. Dari yang saya tahu memang yang namanya ibadah itu kalau kita tidak memaksakan, ya sulit akan terlaksana. Seperti halnya kalau kita mau sholat. Sholat, kalau kita tidak memaksakan diri untuk segera sholat, ketika sudah azan, kita segera mengambil wudhu, kemudian bergegas menuju ke masjid untuk sholat waktu tepat, waktu di masjid berjamaah. Nah, itu kalau tidak dipaksakan, ya akan tidak terlaksana. Seperti halnya seperti itu, berbagai ibadah juga kalau kita tidak memaksakannya, ya kemungkinan juga tidak akan terlaksana. Jadi intinya adalah bagaimana kita menyikapi suatu keadaan itu, kalau keinginan kita memang besar, maka niscaya kita akan melakukan segala cara untuk melaksanakan keinginan itu. Berbeda ketika kita tidak punya keinginan dalam hal itu, ya maka
Meskipun kita ada kemampuannya, tetapi ketika kita tidak ada keinginannya, tidak ada kehendak, ada karentek kalau cara istilah Jawanya itu, ya maka kita tidak akan menuju ke hal itu. Jadi bagi Bapak Ibu semuanya, kita senantiasa berdoa semoga Bapak Ibu semuanya diberikan kelancaran dalam segala halnya, diberikan kemudahan dalam menjalankan ibadahnya, diberikan kemudahan dalam berdoa agar supaya segera bisa menjalankan ibadah haji dan juga ibadah umroh di Mekah wal Madinah. Amin ya rabbal alamin. Dan juga selalu berusaha semaksimal mungkin untuk memenuhi apa yang menjadi kebutuhan dari haji tersebut. Kalau misalkan di awal memang butuh dana setoran awal 25 juta, ya diupayakan dulu yang 25 juta. Nanti setelahnya baru diupayakan lagi untuk pelunasannya ketika tahun pelunasan sudah tiba. Nah, memang eh, satu quote yang saya ingat itu bahwa orang yang sukses itu akan mencari 1000 cara dari satu masalahnya. Tetapi orang yang gagal itu akan mencari 1000 alasan di antara satu masalahnya. Jadi ini tergantung mindset kita, apakah kita mau menyelesaikan masalah itu dengan solusi kita atau kita mencari alasan daripada masalah yang terjadi di hadapan kita. Oke, seperti itu episode derita haji yang bisa saya bagikan kepada Bapak Ibu. Semoga bisa bermanfaat. Kalau Bapak Ibu ada saran, ada cerita menarik terkait dengan orang-orang yang melaksanakan ibadah haji yang dia itu menderita tapi aslinya tidak menderita, silakan tulis di kolom komentar. Dan juga bagi Bapak Ibu yang punya cerita-cerita menarik terkait dengan ibadah haji, silakan ditulis di kolom komentar juga. Semoga bermanfaat video ini dan komentar-komentar Bapak Ibu yang bagus nanti akan saya bahas. Oke, semoga bermanfaat video ini. Wassalamualaikum. Jangan lupa untuk like, comment, share, subscribe video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.